bulan Agustus marak pesta rakyat karnaval yang menampilkan banyak hal yang maksiat-maksiat. Yang ditampilkan banyak maksiat-maksiat. Karena banyak kemaksiatan di dalam karnaval, sebagian orang-orang di daerah bahkan ada menyediakan lahan parkir. Yang kami tanyakan, bagaimana hukum menyediakan lahan parkir untuk disewakan, dititipkan. Kemudian bagaimana menyedekahkan uang hasil tarikan parkir itu kepada masjid, musola atau pesantren. Begini ya. Pertama, kalau yang ditanyakan karnaval, ya saya jawab karnavalnya. Karnaval itu ada dua macam ya. Ada karnaval yang baik, ada karnaval yang tidak baik. Kalau ikut karnaval, ikutlah yang baik. Kemarin saya ada melihat ini lomba, kan Agustusan kan ada lomba. Ya, ada lomba. Kemarin saya melihat dikirimi kawan, ada 3 orang ngikut lomba 17-an, wanita, ibu-ibu. Ibu-ibu ikut lomba. Ibu-ibu kan banyak mengadakan lomba. Ada lomba yang baik dan ada lomba yang tidak baik. Contoh, yang baik kemarin itu ada lomba memanah. Jadi lomba memanah. Maka lomba memanah itu menjadi baik karena menjadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah. Yang kedua, lomba ibu-ibu yang tidak baik. Ada apa tidak ada? Ada. Saya melihat juga kiriman video gitu. Ada ibu-ibu yang, mohon maaf ini, lomba gendong-gendongan dengan suaminya. Masalahnya matanya ditutup sehingga ada seorang suami yang keliru menggendong istri orang lain. Itu jelas dosa. Paham ya? Hukumnya dosa. Panitianya dosa. Panitianya dapat dosa gitu. Begitu ya? Itu lomba. Tapi ada juga lomba azan, kan bagus. Lomba cerdas tangkas, cerdas cermat, kan bagus. Lomba tarik tambang ada 2. Ada lomba tarik tambang yang bagus, ada lomba tarik tambang yang tidak bagus. Kita bicara 17 Agustus tanpa beli karcis loh ini. Kalau beli karcis untuk lomba, kemudian uang pembeliannya itu dipergunakan untuk oleh panitianya beli hadiah, itu judi. Tapi 17 Agustus kan enggak begitu kadang-kadang ya. Dari hadiah dari camat, dari lurah, boleh. Tapi harus milih. Gimana? Mohon maaf, saya melihat ada lomba, kalau kita bicara ibu-ibu sajalah, itu lebih enak contoh. Tarik tambang, sedangkan ibu-ibunya itu busana-busana muslim. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Tapi ada juga tarik tambang yang busana bukan busana muslim, busana kafir. Ibu-ibu pakai celana pendek. Akhirnya gimana? Yaitu aurat yang wajib ditutupi. Bahkan lebih dari itu juga ada. Nah, ini namanya tarik tambang yang berdosa, yang satu tarik tambang yang boleh, tergantung. Ya, ini 17-an. Demikian juga karnaval. Karnaval kalau misalnya diadakan oleh pondok-pondok pesantren, menampilkan pakaian-pakaian Islami, ya, pejuang-pejuang Islam seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak Din dan lain sebagainya yang menutup aurat, boleh apa enggak boleh? Boleh. Begitu ya. Nah, tapi yang tidak boleh itu kalau misalnya di dalam karnaval itu mengambil atau memanggil jin untuk kalap. Misalnya bantengan, kuda lumping misalnya ya, yang kalap. Sehingga apa? Sehingga dia mendatangkan jin untuk demi kalap. Lah ini kan syirik kepada Allah SWT. Enggak boleh hukumnya. Begitu. Ya, termasuk yang enggak boleh dan dilaknat oleh Allah SWT. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Semoga begini, semoga Allah melaknat para lelaki yang berpenampilan seperti wanita dan para wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Begitu. Kalau laki-laki berpenampilan seperti wanita itu gambarannya
gaya-gaya bencong gitu ya. Kan ada kalau karnaval keluar semua. Walaupun dengan tertawa-tawa tapi dengan pakaian orang laki-laki. Bahkan laki-laki ini berjenggot ini gak ada wajah cantik sama sekali. Tapi untuk main-main, tapi dia pakaian ibu-ibu ini tidak boleh. Ya, atau wanita yang tomboy. Ada wanita pakainya pakaian koboi misalnya, kan tidak boleh. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, itu pertama. Yang kedua membahas parkir. Kan gitu kan pertanyaannya. Parkir, hukum parkir di saat melaksanakan karnaval yang di dalam karnaval itu ada maksiat-maksiatnya. Ya, itu. Pertama ada dua tinjauan ini. Parkirnya parkir yang bagaimana? Begitu kan? Kalau begini misalnya, penonton ini ya. Kan macam-macam penonton itu. Penonton yang baik-baik niatnya baik juga ya, sekedar melihat karnaval, apalagi kayak misalnya karnavalnya itu karnaval yang diadakan oleh pondok pesantren, apa misalnya ya. Kayak namanya juga karnaval menyambut tahun baru Hijriah, itu ya. Nah, kan boleh. Maka parkiran seperti itu ya juga boleh. Begitu. Tapi kalau parkiran yang di situ memang ada maksiatnya, misalnya karnavalan tapi menampilkan perjudian misalnya. Ya gak boleh. Maka yang menampilkan perjudian itu baik yang melakukannya, panitianya sampai tukang parkirnya, ini namanya ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Termasuk dalam ayat dia bersepakat bersengkongkol dalam kemaksiatan dan permusuhan. Ini haram hukumnya. Ya, begitu. Nah, tapi kalau tukang parkir biasa seperti umumnya tukang parkir. Ini kalau saya lihat di depan Alfamaret ini kan ada parkir. Dia sudah pekerjaannya itu. Kemudian waktu ada karnaval, dia tidak ngurusi karnaval tapi ada orang titip. Boleh apa tidak boleh? Ya tetap boleh. Tidak masalah, itu kerjaannya. Ya, memang di dalam bab ini ada dua pendapat para ulama. Saya analogkan begini. Bagaimana orang tukang jaga atau security, begitu ya? Security di pabrik pabrik makanan yang ada babinya. Hamburger babi misalnya. Ada pabrik hamburger babi. Kan haram gitu ya. Haram kan? Bagaimana kalau ada orang yang kerja security saja dia. Ada dua pandangan para ulama. Pertama, yang paling kuat bahwa siapapun yang bekerja pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka rezekinya juga rezeki yang haram. Berusaha. Itu pertama. Kedua, ada pandangan demikian. Bila mana pekerjaan orang tersebut memang security, security dia, maka dia halal mendapatkan uang dari manapun asalkan security ini, begitu ya. Pertama, ada syarat-syaratnya. Dia tidak senang, tidak ridho dengan jualan babi. Dan dia memberitahukan kepada orang Islam, "Hai orang Islam jangan beli di situ karena itu mengandung babi." Dia berdakwah demikian. Adapun dia kerja itu namanya jualan jasa. Jualan jasa itu boleh. Security service, cleaning service. Begitu ya? Boleh. Dia jualan jasa kemana saja. Begitu. Ini pendapat kedua. Tapi pendapat yang terkuat adalah selagi ini tempat kemaksiatan, maka dia tidak boleh. Ya apa sih? Kok bisa membedakan? Ya, contoh misalnya tukang bengkel mobil. Tukang bengkel mobil. Tukang bengkel mobil itu dia jual jasa. Siapapun yang membengkelkan dia berhak dikerjakan dan mendapatkan gaji dia, halal dia. Bagaimana kalau koruptor yang punya mobil dan mobilnya hasil korupsi? Ya enggak? Dia tidak tahu dia. Yang penting dia bengkel. Dia ada koruptor, masukkan ke bengkelnya karena bengkelnya rusak atau kecelakaan atau macet, ya dibetulkan saja. Bagaimana pendapatan dari Pak Bengkel? Tetap halal dia. Tetap
Ini yang membedakan. Kecuali menurut para ulama, kalau memangnya orang si bengkel itu tahu persis. Misalnya begini, Pak Bengkel, aku beli mobil ini, aku mau merampok dengan mobil ini. Tahu persis. Bang, aku merampok dengan mobil ini. Tolong betulkan. Engkau jadikan mobil yang sport sehingga kalau aku dikejar polisi nggak terkejar. Nah, tatkala pembengkelnya ini mengerjakan sesuai dengan pesanan si perampok, dosa. Jadi tergantung situasinya bagaimana. Demikian juga dengan parkir yang ditanyakan tadi, bagaimana parkir dengan karnaval. Gak bisa ditentukan. Ya, harus tahu karnavalnya model apa, begitu. Baik, kalau pertanyaannya apakah uang hasil parkir tadi itu yang karnaval boleh disalurkan ke tempat yang baik-baik seperti masjid? Begini, kalau karnavalnya baik, karena nggak semua sama loh ya, karnaval itu daerah-daerah nggak semuanya sama. Kalau karnavalnya baik maka boleh, tapi kalau karnavalnya betul-betul maksiat di situ ya nggak boleh, begitu ya. Ininya jawabannya seperti itu, jelas ya?